Kesehatan mengundang Pak Randi. Beliau tidak hanya aktif di dunia organisasi, tapi juga tetap menjalankan kewajibannya dengan sangat baik sebagai fungsional perencana, terbukti dengan pengumpulan angka kredit yang sangat banyak. Saya tahu karya-karya beliau sangat banyak. Bahkan saya pernah ngobrol dengan mitra Pak Randi di unit kerjanya. Disampaikan bahan apapun yang kita sampaikan ke Pak Randi pasti akan menjadi tulisan seperti itulah. Seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Kebetulan saya juga sangat bersyukur diundang oleh teman-teman Kementerian Kesehatan di pagi ini karena kita sudah sama-sama tahu kondisi saat ini sedang masih dalam PPMK ya untuk Provinsi Jawa dan Bali. Semoga Bapak dan Ibu sekalian tetap dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani. Tidak berpanjang-panjang, izin Pak Randi bisa kami persilakan untuk menyampaikan nih Pak. Kira-kira untuk teman-teman di Kementerian Kesehatan, posisi sebagai jabatan fungsional perencana itu promising nggak sih ke depannya kan seperti itu ya. Kalau menurut saya pribadi sih sebenarnya sangat-sangat krusial ya di kondisi saat ini. Terutama terkait dengan bagaimana merencanakan program-program di Kementerian Kesehatan yang harus antisipatif dan juga mungkin adaptif seperti ini. Dengan tidak lupa menjalankan kewajiban sebagai seorang pejabat fungsional perencana. Mungkin itu pembukaan dari saya kepada Pak Randi. Waktu tepat kami silakan Pak Randi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Iksan. Bapak Ibu semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi di forum forum apa ini namanya, pengenalan atau forum webinar lah ya, webinar tentang sosialisasi CFP di Kementerian Kesehatan. Baik Bapak Ibu semua, semoga kita semua dalam kondisi selalu sehat ya, meskipun kondisi pandemi ini memaksa kita harus work from home dan sebagian juga work from office. Saya sendiri juga masih sering work from office tapi tidak ketemu sama manusia, tapi ketemu sama mesin. Jadi saya sering tetap mengawasi pelaksanaan tugas fasilitas teknologi informatika di Bappenas dan juga teknologi informatika di beberapa tempat, tapi bertemunya dengan mesin, dengan data center, dengan server begitu. Baik, Bapak Ibu, saya punya materi sesuai yang ditugaskan kepada saya. Materi saya berjudul Sukses Berkarir sebagai Pejabat Fungsional Perencana dan sebagai ASN. Karena pejabat fungsional perencana itu juga ASN, jadi harapannya sukses sebagai pejabat fungsional perencana juga harapannya sukses juga sebagai ASN. Dan yang lebih penting lagi sebetulnya, kalau boleh saya tambahkan sebetulnya Bapak Ibu, sukses sebagai pejabat fungsional perencana, sukses sebagai ASN, harusnya juga sukses sebagai insan yang baik. Nah itu, jadi insan yang baik itu juga perlu kita capai sebagai sukses, sebagai salah satu target sukses kita. Karena pada akhirnya nanti kita tidak sekedar dinilai sebagai peran kita di dunia, tapi juga manfaat kita di dunia, semoga bermanfaat untuk semua makhluk dan semua teman-teman kita juga bermanfaat karena keberadaan kita. Baik Bapak Ibu, saya itu sudah diperkenalkan tadi sekilas sama Bu Rini sama Mas Iksan. Saya perencana ahli utama. Ini untuk memberikan motivasi saja kepada Bapak Ibu. Saya kebetulan perencana ahli utama itu sejak usia 44 tahun Bapak Ibu. Jadi sampai hingga kini menurut catatan Mas Iksan ya di Puspin itu
Saya masih perencana ahli utama termuda di Indonesia sampai sekarang, belum ada yang apa namanya, belum ada yang rekor saya, mengalahkan rekor saya. Ini motivasi buat teman-teman saja, bahwa menjadi perencana ahli utama itu bukan sekedar paksaan, tapi merupakan suatu semangat ya, suatu suatu hobi gitulah ya buat saya. Nah, semoga teman-teman juga menjadikan peran sebagai perencana ahli utama itu bukan sekedar sebagai kewajiban, tapi juga sebagai hobi atau sebagai kegemaran atau sebagai kesenangan. Baik teman-teman, sebetulnya saya punya gelar S3 tadi disebut oleh Bu Rini, SOS MSc, gelar S1 saya ada 2, gelar S2 saya ada 3, gelar S1 saya, S3 saya ada 1. Jadi itu, tapi saya lebih sering tidak mengungkapkan gelar saya supaya saya tetap menilai diri saya sebagai manusia, bukan karena gelar. Baik, Bapak Ibu, ada kalau mau lihat beberapa materi micro learning saya mengenai pembangunan, silahkan itu Bapak Ibu bisa masuk ke dalam YouTube, channel YouTube Belajar Manajemen Pembangunan. Di situ banyak materi-materi micro learning yang bisa bermanfaat buat Bapak Ibu. Saya tes di sini sebelum saya masuk ke materi, apakah Bapak Ibu semua sudah dapat mendengarkan suara dan slide saya? Dapat mendengarkan suara dan melihat slide saya? Mendengarkan. Jelas, jelas. Sip, ya. Bisa. Baik, jangan sampai nanti setelah saya bicara 1 jam ternyata terkunci semua video maupun audionya. Baik, Bapak Ibu, kalau bicara soal sukses sebagai JFP, sebagai ASN, dan sebagai manusia ya, kalau tips sukses dari saya itu ada 6. Ada 6 ini Bapak Ibu yang perlu kita cermati dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah tentu sumber daya manusia. Sumber daya manusia. Kedua adalah sumber daya aset ya, terus kemudian metode kerja atau metodologi ya. Kemudian prasarana, terus kemudian tata kelola dan kemanfaatan. Jadi ini paling penting ini Bapak Ibu, 6 ini paling penting ya. Ini rule of thumb-nya ya untuk sukses sebagai JFP, sebagai ASN dan sebagai manusia menurut pengalaman saya. Ini adalah sumber daya manusia ya. Sumber daya manusia itu artinya ya kita harus mampu mengelola kemampuan diri kita sendiri dalam memanfaatkan segala yang ada untuk kepentingan misi kita sebagai JFP, sebagai ASN maupun sebagai manusia. Kemudian juga kemampuan kita mengelola sumber daya aset ya, aset-aset yang kita miliki baik aset yang tangible maupun intangible. Nah, yuk kita lihat satu persatu Bapak Ibu. Semoga ini bisa memberikan pembelajaran kepada kita semua ya. Bukan sekedar menjadi wacana tapi pembelajaran dan sekaligus insya Allah kalau Bapak Ibu menerapkan, insya Allah nanti Bapak Ibu ya insya Allah sukses gitulah ya. Yang pertama adalah sumber daya manusia itu penting untuk mengimplementasikan tugas dan karya yang harus kita siapkan, kita bentuk dan kita pelihara dengan baik ya. Jadi sumber daya manusia itu penting, diri kita itu adalah penting. Kita perlu mengembangkan diri kita. Kita harus mampu menjadi inspirasi sebagai insan yang unggul. Sebagai insan yang unggul itu artinya kita mampu bekerja, melaksanakan tugas dan karya kita sebagai peran kita sebagai abdi negara, ya peran kita sebagai abdi negara. Kemudian itu di kantor, kalau di rumah ya peran kita sebagai anggota keluarga, dan kemudian dalam hubungannya dengan Allah ya peran kita sebagai hambanya. Maka kita harus mempersiapkan semua itu dengan baik, ya, membentuknya dan memeliharanya. Mempersiapkan itu artinya sebelum kita mengerjakan segala sesuatu, tentu kita harus belajar apa yang harus kita lakukan sebelum kita mengerjakan segala sesuatu itu. Membentuknya adalah berarti kita perlu memahami bagaimana cara mengerjakannya itu tadi itu ya dengan memanfaatkan semua manajemen yang sudah kita miliki, baik manajemen aset, manajemen metode kerja, manajemen prasarana, manajemen tata kelola dan termasuk manajemen kemanfaatan. Nah, tentu yang paling penting mengembangkan diri kita itu tidak hanya bermanfaat buat diri kita sendiri,
tapi yang paling penting adalah bermanfaat buat orang lain di sekitar kita. Nah, sehingga kita bisa menjadi insan yang unggul. Kenapa bisa menjadi insan yang unggul? Karena semakin kita memberikan inspirasi kepada orang lain, semakin kita mampu menjadikan orang lain juga ikut berkembang karena kita mengajak mereka, ya, maka sesungguhnya akan terjadi perputaran positif atau yang disebut sebagai positif spin-off, ya. Positif spin-off itu terjadi putaran positif, ya. Karena apa? Karena apa yang kita bentuk, yang kita pelihara itu juga akan dibentuk dan dipelihara oleh orang lain. Yang lama-lama nanti environment-nya akan semakin baik. Nah, kalau environment semakin baik, maka kita semua akan menjadi orang baik. Akan menjadi sama-sama menjadi CFP yang baik. Akan sama-sama menjadi ASN yang baik. Maka lingkungan kerja, di tempat kita bekerja, semua akan menjadi orang baik. Lingkungan kerja yang baik itu enak untuk buat bekerja. Nggak ada yang saling iri, nggak ada yang saling hasad, nggak ada yang saling hasut, gitu ya. 0123. Nggak ada yang saling hasad, nggak ada yang saling hasut, nggak ada yang saling iri. Jadi kita semua baik, ya. Itu enak sekali kalau lingkungan kerja di unit kerja terjadi seperti itu. Bekerja menjadi sangat nyaman sekali. Nah, itu penting. Inilah yang saya maksud sebagai kita harus mampu menjadi inspirasi sebagai insan yang unggul, ya. Artinya apa? Kita semakin meningkatkan kapasitas diri kita, kemudian menjadi inspirasi bagi orang lain di sekitar kita untuk juga ikut-ikutan mengembangkan diri secara lebih baik, dan akhirnya terjadi spin-off positif, ya, perputaran positif gitu. Semua orang di situ akan menjadi baik. Nah, kuncinya ada 5, Bapak Ibu, ya, untuk supaya kita mampu mengencourage atau meningkatkan kemampuan diri kita maupun kolega kita untuk mengenali karakter kita masing-masing, ya. Yang pertama adalah kognitif. Kita harus menjadi manusia yang cerdik dan bijak, ya. Tidak perlu jenius lah, ya, kita itu. Jadi kita harus punya kognitif aspek, ya. Kita sebagai fungsional perencana, sebagai ASN, sebagai manusia, kita harus memproses pekerjaan kita secara cerdik dan bijak. Contoh yang saya bisa kasih contoh ke Bapak Ibu sebagai CFP, ya, langsung, ya. Contoh langsung kognitif ini sebagai CFP. Andaikan misalnya saya ambil contoh, kalau boleh saya ambil contoh, misalnya di sini ada saya ambil contoh, ya, Bu Rini aja lah, Mbak Rini lah. Saya ambil contoh Mbak Rini, ya. Andaikan Mbak Rini itu dalam 1 minggu mendapatkan disposisi dari kepala biro atau dari direkturnya, dalam 1 minggu, ya, dapat disposisi dari kepala bironya, itu dalam 1 minggu 2 kali, 2 disposisi, ya. 2 disposisi atau job order, atau perintah kerja, atau cascading kerja dari turunan dari SKP. Ya, itu ada 2 pekerjaan tiap minggu, misalkan begitu. Pukul rata misalnya dalam 1 tahun efektif kerja, dalam 1 tahun, ya, dalam 1 tahun efektif kerja, itu 1 tahun kan ada 52 minggu. Nah, dikurangi hari libur Sabtu Minggu dan hari libur nasional, maka katakanlah efektif minggu kerja itu cuma 40 minggu. Ya, katakanlah begitu, 40. Maka kita harus berpikir kognitif secara cerdas. Kalau kita punya 40 minggu, seminggu ada 2 disposisi, berarti paling tidak dalam catatan kita ada 2 kali 40 pekerjaan yang harus kita lakukan. Artinya ada 80 pekerjaan yang harus kita lakukan, 80 item pekerjaan yang harus kita lakukan. Nah, dari 80 item yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan itu, catatan penting di sini adalah tidak semua pekerjaan yang kita lakukan, tidak semua 80 item pekerjaan yang kita lakukan itu, semua harus menjadi laporan kegiatan perencanaan. Penting itu, Bapak Ibu. Nah, ini kita harus cerdik dan bijak di situ. Kita harus memilih kegiatan mana yang paling mantap buat kita untuk dituliskan untuk dilaporkan dalam laporan kegiatan perencanaan. Itu penting sekali, Bapak Ibu. Penting banget. Karena saya sering beberapa kali saya bertemu dengan teman-teman dari kementerian lembaga, ya, mereka berpikir bahwa semua kegiatan yang dicantumkan dalam SKP itu semua adalah harus dibuat laporan kegiatan perencanaannya. Tidak. Ya, kita harus cerdik dan bijak. Apa dasarnya? Dasarnya adalah maksimal setiap jabatan fungsional, sekarang setiap level jabatan fungsional itu punya
punya maksimal angka kredit yang dapat dicapai. Karena sesuai dengan Permenpan yang baru sekarang ya, untuk JFP pertama itu minimal adalah 12,5 ya, 12,5. Maksimal adalah 22 kalau nggak salah, 22,5 kalau nggak salah maksimal. Itu untuk JFP pertama. Untuk JFP muda minimal itu 25. Maksimal itu 37,5. Nah, dalam 1 tahun ya. Kemudian JFP madya minimal itu 37,5 ya. Maksimal itu 52,5 kalau nggak salah ya, hitungannya begitu. Kemudian untuk JFP utama yang 4D, JFP utama sampai 4D itu minimal 50. Maksimal itu 75, maksimal ya. Itu. Nah, artinya apa? Ada minimal, ada maksimal. Berarti andaikan misalnya satu item pekerjaan tadi itu kita bergegas kemudian melakukan klaim kegiatan tersebut dalam laporan kegiatan perencanaan, ya. Andaikan laporan kegiatan perencanaan itu total nilai butir angka kreditnya, baik by output maupun by proses, itu katakanlah satu kegiatan tadi itu kita bikin laporan kegiatannya, itu nilai angka kreditnya misalnya 2,5, itu ya. Maka caranya kita harus cerdik nih, ya. Kita harus cerdik nih. Maka caranya adalah kalau kita sebagai JFP muda, ya, angka kredit minimal kan 25 dalam 1 tahun. Berarti 25 dibagi 2,5. Artinya 10 kan? Berarti 80 kegiatan yang kita lakukan dalam 1 tahun, itu cukup 10 diantaranya yang kita bikin menjadi laporan kegiatan perencanaan. Yang sisanya yang 70 nggak usah. Nah, itu. Kita harus cerdik di situ. Kenapa? Karena minimal kita dapatnya 25. Kalau kita mau pakai pola maksimal, ya 25 berarti 37,5 maksimal untuk JFP muda. Ya berarti tinggal dibagi aja, 37,5 dibagi 2,5. Ya kira-kira sekitar 16 laporan kegiatan perencanaan dari 80 yang kita lakukan selama 1 tahun. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu, kita harus cerdik ya dan bijak. Dan kita bisa pilih dengan demikian mana kegiatan yang secara mantap mampu kita bikin laporan kegiatan perencanaannya dengan sangat baik, ya. Nah, kemudian nomor 2, Bapak Ibu, network jaringan. Jadi antar pejabat fungsional itu harus saling mendorong untuk saling berprestasi, ya, untuk saling berprestasi, saling mengundang. Nah, ini penting sekali. Ini tadi disebut oleh Bu Rini, ada 4 unit kerja di sini ya Bu Rini ya. Tadi ada sekjen, ada Betul, irjen, Pak. Sekjen, Irjen, PPSDM, PPSDM sama Dijen Farmarkes ya. Iya, Farmarkes. Ada 4 ini saya kasih contoh. Ini saya kasih contoh ya. Antar pejabat fungsional di 4 unit kerja eselon 1 ini harus bekerja sama, nggak boleh bekerja sendiri-sendiri. Artinya begini, kalau teman-teman sekjen fungsional sekjen misalkan Bu Rini gitu punya konsep punya laporan kegiatan perencanaan. Maka Bu Rini bisa mengembangkan laporan kegiatan perencanaan ini menjadi laporan kegiatan perencanaan, menjadi dasar untuk melakukan kegiatan lanjutan. Jadi tidak suatu kegiatan dari 80 item tadi itu, tidak kemudian satu item selesai dalam bentuk laporan, kemudian titik. Tidak. Tapi satu item laporan itu bisa berkembang menjadi dasar untuk kegiatan berikutnya. Nah, caranya adalah dengan bekerja sama dengan unit kerja lain. Undanglah 3 unit kerja ini. Bu Rini mengundang misalkan, ini contoh ya Bu Rini ya, bukan mengharapkan Bu Rini seperti demikian. Jadi contoh, Bu Rini bisa mengundang teman-teman JFP dari 3 unit kerja ini. Itu dari 3 unit kerja diundang. Dengan diundang, maka teman-teman JFP yang dari 3 unit kerja ini kita minta misalnya memberikan komentar atas laporan yang disusun oleh Bu Rini. Nah, maka Bu Rini bisa memberikan kemanfaatan buat teman-teman dari Dirjen Farmarkes, dari BPSDM, dari Irjen. Kenapa? Karena yang bersangkutan dari 3 unit kerja ini kita minta juga untuk memberikan tanggapan terhadap laporannya Bu Rini. Nah, tanggapan itu juga angka kredit. Kemudian menyampaikan materi, itu juga angka kredit sebagai profesi. Nah, itu. Dan sebaliknya nanti teman-teman dari Dirjen Farmarkes juga undang dari sekjen, undang dari Irjen. Nah, terus seperti ini dibikin seperti itu. Jadi enak sekali. Kalau kita tiktokan dengan antar JFP, antar unit kerja, ya, saling memperkuat. Ini enak sekali. Kita cepat sekali akan mempermudah dan mempercepat kita dalam mengelaborasi laporan kegiatan perencanaan yang akan kita susun. Nah, kemudian yang ketiga adalah dedikasi.
pejabat fungsional perencana itu harus kita sebagai pejabat fungsional perencana ya, atau sebagai ASN ataupun sebagai manusia itu kita harus menggeluti kehidupan ini dengan senang hati. Saya sangat berbahagia sekali menjadi fungsional Bapak Ibu. Maka kalau saya disuruh milih jabatan struktural atau fungsional, saya akan milih fungsional. Saya menjabat struktural itu sejak tahun 2010, struktural eselon 2. Saya eselon 2 itu sejak 2010 Bapak Ibu. Ya, on off. Saya pertama 2010 eselon 2 di Kemenko Perekonomian itu sampai tahun 2015 saya off. Saya jadi CFP lagi. Saya jadi CFP lagi karena saya CFP utama saya keluar, saya jadi CFP utama. Kemudian saya dapat pangkat 4E di tahun 2016. Tahun 2016 pangkat saya 4E. Jadi saya mentok sekarang. Saya 4E. Mungkin saya 4E termuda di Indonesia sekarang ya. Mungkin ya. Saya dapat 4E di usia 46 tahun. CFP muda saya CFP utama saya di usia 44 tahun, kemudian mendapat pangkat 4E di usia 46 tahun. Ini buat penyemangat buat Bapak Ibu. Artinya apa? Kalau kita kerjakan misi kita sebagai manusia, sebagai CFP maupun sebagai SN dengan senang hati, enak gitu loh. Kita akan dapat ridho dari Allah dan diberi jalan dan enak gitu loh. Kalau jadi hidup itu bukan karena tekanan, hidup itu karena kita melakukan kehidupan ini sendiri dengan sangat baik, dengan penuh senang hati. Ini yang paling penting Bapak Ibu. Itu juga kata teman-teman kesehatan ya, itu dengan senang hati itu juga menambah imun ya, meningkatkan imun gitu kan. Jadi alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah ya selama sejak tanggal 1 Maret 2020 hingga tanggal 8 Juli 2021 ini alhamdulillah saya belum pernah sakit flu belum pernah. Paling pusing itu pun karena kurang minum air gitu ya, karena kurang minum air gitu ya. Cuman itu. Jadi alhamdulillah saya belum sakit. Jadi itu karena saya menghadapi kehidupan ini dengan senang hati. Nah, menjadi CFP juga harus senang hati. Kita harus senang. Ngerjain tugas itu senang. Kalau ngerjain tugas itu senang, pikiran menjadi terbuka. Pikiran menjadi terbuka, maka jalan untuk mengerjakan tugas itu menjadi ada aja. Ya, inspirasi hidayah itu selalu ada aja Bapak Ibu ya. Gitu. Ini penting banget. Kemudian yang keempat Bapak Ibu, mengencourage sumber daya manusia, yaitu mengencourage diri kita berarti mengencourage diri kita sendiri ya, itu achievement. Jadi setiap pekerjaan yang kita lakukan Bapak Ibu itu harus kita punya target ya, achievement, harus punya target. Target saya dulu tahun 2005 ketika saya pulang dari sekolah 2005 ya, kemudian ada kebijakan in passing, saya masuk menjadi CFP pertama waktu itu 2005 sebagai CFP pertama. Kemudian tahun Maret 2006 saya ikut diklat CFP muda. Nah, pada saat saya ikut CFP muda 3 bulan saya diklatnya, CFP muda zaman dulu 3 bulan Bapak Ibu. Jadi bersyukurlah teman-teman CFP muda yang sekarang ini tidak perlu ikut diklat 3 bulan. Kalau zaman saya dulu 2006 harus ikut diklat 3 bulan. Itu selama proses diklat saya berpikir, saya harus apa dengan CFP saya sekarang ya. CFP saya sekarang maksudnya CFP pada saat saya 2006. Saya tetapkan target, saya bikin target ya. Jadi karena pada saat itu untuk menjadi ketika menjadi CFP 2006 saya jadi CFP muda ya. Untuk ketika menjadi CFP kita bisa mengumpulkan angka kredit yang sangat banyak misalnya ya, maka pekerjaan kita juga harus kita transformasi, harus kita harus kita bikin laporan kegiatan perencanaannya gitu ya. Saya akan bikin dengan sebaik-baiknya. Karena saya bikin dengan sebaik-baiknya maka nilai angka kredit saya baik, tinggi. Maka dalam 2 tahun saya bisa naik pangkat. Nah, saat itu masih diperbolehkan ya untuk Permenpan yang lama. Permenpan yang baru ini agak susah ya, maksimal itu 3 tahun. Ya, minimal itu 3 tahun baru bisa. Kalau dulu 2 tahun bisa. Sehingga pangkat saya 3B pas saat itu ya, 3C saat itu bisa naik ke 3D itu di tahun 2008 saya 3D sudah. Nah, itu. Kemudian karena 3D saya bisa ikut diklat CFP Madya dan seterusnya. Jadi kita harus punya target. Ya, jadi dalam kehidupan itu kita harus punya target termasuk sebagai CFP, kita harus punya target
Kapan kita harus mengumpulkan angka kredit untuk naik pangkat, kapan kita harus mengumpulkan angka kredit untuk naik jabatan, gitu. Nah, ini kita harus punya achievement. Termasuk jangan lupa achievement kebahagiaan, ya Bapak Ibu. Achievement kebahagiaan itu adalah jangan lupa. Ketika kita punya target duniawi, kita harus juga punya target ukhrawi lah, ya istilahnya itu, punya target spiritual. Misalnya apa? Target spiritual kita. Ya semakin lama kalau bisa kita sebagai muslim misalnya ya, yang muslim itu semakin banyak kita bekerja, semakin cerdik kita bekerja gitu ya, semakin senang kita menggeluti kerja sehingga semakin cepat kita bisa melakukan paripurna dalam menuntaskan tugas gitu. Harusnya ya semakin kita dekat kepada Allah, maka harusnya kita semakin sholat tepat waktu. Nah itu, jadi achievement juga adalah mendekatkan sholat kita ke waktu azan. Nah itu mendekatkan sholat kita ke waktu azan. Itu penting Bapak Ibu. Kemudian yang kelima Bapak Ibu, untuk mengencourage sumber daya manusia diri kita sendiri, ya kita juga harus berikhtiar bahwa pekerjaan yang kita lakukan harus memberikan manfaat yang positif. Nah, saya terus terang Bapak Ibu ya, senang bekerja, senang, kemudian saya transformasikan dalam bentuk senang menulis. Akibatnya semua kegiatan saya sebagai ASN saya tulis menjadi laporan kegiatan perencanaan kan, gitu. Lalu dari semua laporan kegiatan itu kemudian saya combine, saya jadiin satu semacam seperti bunga rampai begitulah ya. Kemudian saya jadikan buku. Nah, sehingga saya sekarang punya 56 buku, Bapak Ibu. Ya, 56 buku yang diterbitkan baik oleh Gramedia, oleh Airlangga, oleh oleh BFE, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi UGM ya, kemudian oleh Gamma Press ya. Banyak 56 buku. Sebagian diantaranya adalah buku untuk textbooks ngajar kuliah di S1, S2, S3 di beberapa kampus, Bapak Ibu. Nah, jadi saya punya manfaat tambahan, saya bisa bikin buku, gitu ya. Buku tersebut diterbitkan. Yang paling penting, ini mungkin daya tarik buat teman-teman yang seneng ya, buat penulis buku. Saya dapat royalti dari 56 buku yang saya terbitkan itu. Akibat saya dapat royalti. Nah, royalti tahu sendiri ya, sekitar besarannya itu sekitar 30% dari oplah ya. Kalau misalkan satu buku harganya 100.000 misalnya gitu ya. Saya punya oplah itu misalnya 10.000 eksemplar gitu ya. 10.000 eksemplar kali 100.000 itu muncul sekitar 1 miliar ya, 1 miliar. Maka 3% diantaranya, 3% itu ya berarti sekitar 30 juta ya, 1 miliar. Saya dapat royalti 30 juta dari 10.000 oplah tadi itu Bapak Ibu. Satu buku. Nah, ini ada 56 buku tapi yang tidak semua sih royaltinya sama. Ya katakanlah sekitar 20 buku. Jadi 20 tambah 30 juta, misalkan oplahnya adalah 10.000 eksemplar gitu ya, harganya misalnya A per item 100.000, ya berarti saya dapat uang 30 juta kali 20, 600 juta per tahun royalti. Alhamdulillah Bapak Ibu. Nah, itu kalau kita mikir bahwa kita bisa punya benefit dari hasil-hasil pekerjaan kita. Oleh sebab itu saya mendorong teman-teman CFP susunlah laporan sebaik-baiknya. Agar apa? Agar kelak bisa dijadikan buku gitu. Nah, ini bisa menjadi manfaat buat kita, buat diri kita. Ya, syukur-syukur ya kita berkahkan kemanfaatan tadi itu dalam bentuk royalti tadi itu misalnya gitu ya. Syukur-syukur sebagian kita zakat malkan ke lembaga-lembaga zakat ya, atau kita sumbangkan, sedekahkan ke panti asuhan. Itu lebih berkah kemanfaatan yang kita peroleh. Nah, ada 5 ini Bapak Ibu kunci untuk pengembangan SDM kita ya. Jadi penting banget, asumsinya adalah sebagus apapun konsep kerja kita, kalau kita tidak mempunyai 5 konsep pemberdayaan sumber daya manusia tadi dengan baik ya akan sulit kita akan mempunyai kapasitas pribadi yang memadai untuk mewujudkan tujuan diri kita ya, mewujudkan tujuan organisasi maupun untuk mewujudkan tujuan masyarakat ya.
Nah, kuncinya adalah untuk SDM ini adalah human relation, Bapak Ibu, diskusi yang simpatik ya, empati, transfer of knowledge, dan yang paling penting adalah unsur pimpinan kepada personil ini juga penting. Saya pernah menjadi direktur, 5 kali saya jadi eselon 2, Bapak Ibu, 5 kali saya, maksudnya 5 jenis jabatan jabatan eselon 2 pernah saya duduki. 5-5-nya saya selalu menjalin hubungan personal human relation yang baik dengan para anak buah saya. Ini contohnya saya ajak makan rawon enak gitu ya, saya ajak makan ya sederhana-sederhana aja, masuk ke warteg kita makan sama-sama, ngobrol sama-sama, guyup itu seneng. Guyup itu seneng itu ya meningkatkan imun gitu ya. Nah, main sama-sama ya dengan anak buah. Kemudian kalau ada peluang kita diundang oleh kampus ya, kebetulan saya juga ngajar di 2 kampus di luar negeri ya. Nah, kebetulan saya dapat beasiswa postdoc dari suatu universitas di Italia. Nah, saya kemudian minta ke profesor saya, Prof, boleh nggak saya ngajak kolega saya? Oh, boleh gitu. Nah, saya ajak kolega saya. Jadi saya ber-8 ini, semua anak buah saya ajak ke Italia, main ke Italia. Nah, gitu. Jadi kebahagiaan ini saya bukan saya nikmati sendiri gitu ya, tapi saya ajak orang lain untuk ikut bahagia di sini. Nah, ini penting sekali kebersamaan buat kolega ya, buat anak buah ya, anak buah kita anggap sebagai kolega, kita anggap sebagai teman, itu penting Bapak Ibu. Jadi hubungannya adalah hubungan kita sebagai pimpinan itu bukan sebagai bos ya, tapi sebagai leader. Jadi bos itu hanya nyuruh-nyuruh, kalau leader itu kita ikut bekerja di dalamnya. Kalau bos tidak, ya itu contohnya. Jadi kalau sekedar menjadi bos ya munculnya jadi tirani, kalau bosnya nggak ngerti apa-apa ya akhirnya muncul kezoliman. Nah, itu yang harus kita hindari. Nah, jadi bersyukurlah atas potensi yang kita miliki, Bapak Ibu ya, kita sudah menjadi CFP, kita harus bersyukur karena CFP itu sangat banyak peluangnya untuk menjadi bekal yang bermanfaat buat diri kita. Jangan merasa terpaksa atau sadar dipaksa gitu ya. Cintalah pekerjaan dan apa yang sedang kita kerjakan. Nah, itu kita harus selalu mencintai apa yang kita kerjakan. Ini. Terus kemudian perencana itu secara endogen harus mencintai pekerjaannya. Ya, jadi harapannya Bapak Ibu ini di teman-teman di Kementerian Kesehatan ya, bekerja di sektor kesehatan itu suatu pilihan ya. Suatu pilihan sehingga harusnya bekerja di sektor kesehatan adalah suatu kegembiraan buat Bapak Ibu. Nah, selalu mendorong diri sendiri untuk selalu bekerja bahagia atau bahagia bekerja ya, untuk selalu bekerja dengan bahagia sehingga kita bisa bahagia dalam bekerja. Dan selalu memulai kegiatan dengan niat awal yang selalu baik. Jadi kita selalu punya motivasi agar selalu kita mencapai target dengan baik ya, mencapai target dengan baik target sebagai CFP, kita kumpulin angka kredit minimal ya cepat-cepatnya sehingga dalam 3 tahun kita bisa naik pangkat. Kalau sudah naik pangkat, terkumpul angka kredit yang cukup, maka kita bisa naik jabatan gitu. Harapannya dengan pola baru ini kita bisa naik pangkat paling cepat 3 tahun sekali, sehingga sekarang kalau 2020 teman-teman yang 3A gitu ya, maka pangkat itu kan 3A sampai ke 4A, sampai ke 4D itu ada 8 kali 3 24. Jadi harapannya kalau teman-teman 3A sekarang umur 25 ya ditambah 24 sekarang 49 tahun paling cepat teman-teman sudah 4D. Ya, teman-teman sekarang yang di tahun 2020 3A dengan usia 25 ya, CFP pertama usia 25 di tahun 2020, maka paling cepat tambah 24 berarti usia 49 tahun, paling cepat usia 49 tahun sudah bisa 4D. Gitu ya. Kalau sudah bisa 4D ya berarti CFP utama gitu kan. Nah itu. Sekarang dengan Permenpan yang baru paling cepat usia 49 4D. Kalau berangkatnya di usia 25. Kalau berangkatnya di usia 20 ya 20 tambah 24 ya berarti 44 ya gitu. Paling cepat. Itu paling cepat ya. Paling lambat tambah 4. Paling lambat ya tambah 8 tahun. 49 tambah 8, 57. Nggak nututi, nggak ngejar, karena 55 udah pensiun kalau kita nggak menduduki jabatan struktural eselon 2. Ya. Oke, Bapak Ibu. Nah ini
salah satu materi-materi yang saya sering bawakan untuk mengembangkan kapasitas sumber daya manusia teman-teman JFP. Ya, atau ini sebagai perkenalan aja buat teman-teman ya, buat teman-teman Kementerian Kesehatan, karena saya nggak mungkin dalam 1 jam itu 10 hal ini harus saya terangkan kepada teman-teman ya, maka saya kasih perkenalan saja. Jadi teman-teman yang pertama itu harus paham dulu untuk kapasitas sumber daya manusia kita ya sebagai JFP ya. Kita harus paham dulu langkah penyusunan SKP bagi JFP. Ya, ini penting sekali ya. Karena untuk penyusunan SKP ya yang disusun yang ditentukan dalam SKP, yang ditulis dalam SKP hanya kegiatan perencanaan. Kegiatan penunjang dan kegiatan profesi tidak ya. Hanya kegiatan perencanaan yang disusun di dalam SKP. Yang kegiatan penunjang dan kegiatan profesi tidak ya. Ini penting sekali. Ya, ini harus kita pahami ya supaya nggak salah. Nah, kalau teman-teman mau nanti saya ajari, tapi bukan sekarang ya. Ini teman-teman mau nanti saya ajari. Ini ada apa namanya? Kalau boleh ini saya tunjukkan. Ini ada materinya. Nah, ini ada micro learning-nya. Ya. Jadi ada materi micro learning-nya ya, yang Bapak Ibu bisa ikuti di situ. Oke, saya kembali ke laptop. Nah, kemudian yang kedua atau AA2 ya, sesi AA2 itu Bapak Ibu harus tahu langkah penyusunan lampiran SKP. Bagaimana membuat lampiran SKP termasuk di dalamnya mempersiapkan SPMK ya, SPMK untuk masing-masing rencana laporan kegiatan yang akan disusun. Nah, ini ya. Berarti Bapak Ibu di sini harus paham butir-butir kegiatan perencanaan, kemudian bagaimana menyusun butir-butir tersebut menjadi laporan kegiatan perencanaan, ini Bapak Ibu harus paham di sini ya. Kemudian yang sesi ketiga atau hal ketiga yang Bapak Ibu perlu ketahui adalah Bapak Ibu harus bisa melakukan penata kelolaan penyelenggaraan kegiatan perencanaan pembangunan dan penyusunan angka kreditnya. Ini penting. Karena kenapa? Karena di SKP itu yang dinilai hanya kegiatan perencanaan, ini maka menjadi penting ya. Nah, itu sehingga ini perlu Bapak Ibu pahami, pelajari. Kemudian yang Bapak Ibu perlu pelajari yang keempat adalah tata kelola penyelenggaraan kegiatan penunjang ya. Karena kegiatan penunjang ini menjadi syarat ya, menjadi syarat untuk kenaikan jabatan ya, untuk kenaikan jabatan. Syarat minimal untuk kenaikan jabatan itu harus ada sekian persen unsur penunjang itu sebagai sebagai angka kredit yang harus dikumpulkan dari kegiatan penunjang. Kemudian kegiatan profesi itu juga diperlukan terutama untuk nanti kalau naik jabatan menjadi JFP Madya dan utama, itu diperlukan profesi. Kemudian yang keenam yang Bapak Ibu harus pahami adalah tata kelola penyusunan DUPAK ya. Nanti penyusunan DUPAK ini terutama untuk yang kegiatan profesi dan penunjang itu masih membutuhkan DUPAK ya. Tapi untuk yang kegiatan perencana cukup membutuhkan SKP, dan nanti kalau sudah ada aplikasi Sikeren atau di Kementerian Kesehatan sudah ada aplikasi, maka itu sudah dicantumkan dalam integrasi antara SKP dengan DUPAK ya. Tapi yang dinilai hanya kegiatan perencanaan. Yang kegiatan penunjang dan profesi tidak, Bapak Ibu harus tetap menyusun DUPAK ya. Kemudian keterampilan sebagai JFP yang Bapak Ibu harus miliki yang ketujuh adalah Bapak Ibu mampu menyusun laporan kegiatan perencanaan, merangkai butir-butir angka kredit tadi itu dalam laporan kegiatan perencanaan ya. Kemudian hal yang kedelapan, Bapak Ibu harus tahu teknik dan format penyusunan policy brief dan position paper. Ya, yang disyaratkan di dalam penyusunan laporan kegiatan perencanaan itu Bapak Ibu bisa milih tuh ada 5 ya. Ada policy brief paling sederhana, kemudian position paper, kemudian policy paper, kemudian policy review, dan yang terakhir policy research ya. Ini Bapak Ibu bisa pilih di sini ya. Nah, kemudian Bapak Ibu juga bisa pahami yang ke-9 ini ya. Yang ke-9 adalah teknik dan format untuk policy paper dan policy review. Dan terakhir adalah yang ke-10, teknik dan format untuk policy research. Nah, ini saya berharap Bapak Ibu ya ini bisa berlatih 10 hal ini ya. Tentu ini tidak dapat saya sampaikan di forum yang hanya 1 jam ini. Nah, kemudian saya kembali ke 6 aspek tadi itu Bapak Ibu ya, kembali ke 6 aspek ya. Ini saya masih ulangi ya, 6 aspek ini.
6 kunci sukses berkarir sebagai CFP, ASN, dan manusia. Ya, ini sekarang yang kedua. Yang kedua adalah sumber daya aset, Bapak Ibu. Kita harus terampil mengelola aset guna memudahkan menjalankan fungsi operasional organisasi yang harus dikelola sesuai dengan peruntukan yang benar. Ya, aset itu bisa bersifat tangible, dana, uang, ya, in kind, gitu, yang nggak kelihatan. Juga intangible, trust, kepercayaan. Nah, kalau kita sudah dapat kepercayaan dari pimpinan, artinya itu peluang buat kita untuk punya banyak kegiatan, dan kita bisa milih salah satu dari kegiatan itu, kita bikin laporan kegiatan perencanaannya. Pilih kegiatan yang kita mantap, ngerti, bikin laporannya. Nah, kita bisa milih, gitu ya. Nah, dalam manajemen aset tentu kita harus menggunakan prinsip gotong royong tadi itu, prinsip networking tadi itu, ya. Kita harus gunakan prinsip networking. Ini ada 5 pola yang bisa kita pilih, gitu ya. Asal jangan pola yang kelima, ini pola yang paling kanan ini jangan, ya. Karena nggak ada JFP-nya, ya, struktural dan staf semua di sini. Staf pun di sini mungkin PPNPN, ya, atau PTT, atau pegawai tidak tetap, atau pegawai kontrak, gitu ya. Ini. Nah, kalau bisa pola pertama ini adalah lead-nya adalah JFP. Di dalamnya ada struktural, staf, PPNPN, dan JFP. Kemudian pola yang kedua adalah lead-nya adalah pejabat struktural eselon 2. Kemudian di dalamnya ada pejabat struktural eselon 2 yang lain, itu ya. Kemudian diisi PPNPN dan JFP. Lead-nya adalah JFP, sebagian besar diisi dengan JFP, kemudian dibantu PPNPN, dan ada pejabat struktural eselon 2-nya di bawahnya. Atau kalau ada pejabat struktural eselon 3 yang di biro, yang di lingkungan biro atau setmen, boleh diajak. Pola yang keempat adalah semua anggotanya mulai dari mulai dari leadernya sampai JFP, sampai anggota utamanya, sampai yang bantuin semua JFP. Nah, ini pola yang ideal, ya, seperti ini. Ya, empat-empatnya bagus ini, Bapak Ibu. Asal jangan yang kelima, ini JFP-nya nggak ada. Ini pola kelima, JFP-nya nggak ada. Nah, inilah yang harus kita lakukan dalam manajemen aset, ya. Kita bisa bekerja sama dengan teman-teman kita. Jadi pejabat fungsional harus mampu bekerja sama. Gunakan berbagai media sosial yang tersedia untuk meningkatkan kualitas pekerjaan kita. Ya, kita punya server terbesar di dunia. Kita punya server terbesar di dunia gratis, namanya YouTube, Bapak Ibu. Namanya YouTube, gratis. Kita punya server terbesar di dunia. Jadi gunakan media YouTube itu untuk menyimpan semua hasil pekerjaan kita. Ya, itu saya kasih contoh, teman-teman buka aja di YouTube, belajar manajemen pembangunan, ya, belajar manajemen pembangunan, kanal YouTube belajar manajemen pembangunan, itu hasil-hasil pekerjaan saya selama menjadi JFP. Beberapa, ya. Tidak semua, beberapa itu 10% dari hasil pekerjaan saya ada di situ. Saya simpan di situ, lalu kemudian saya bagikan kepada teman-teman yang lain yang mau belajar. Sehingga kemanfaatannya bukan hanya saya dapat angka kredit, saya dapat amal jariah juga dari Allah. Nah, itu yang paling penting. Juga bisa mencerdaskan kehidupan teman-teman. Nah, bisa memberi contoh inspirasi, menjadi inspirasi, menjadi motivasi buat teman-teman yang lain. Nah, menjadi pejabat fungsional jangan terlalu mandiri, ya, jangan terlalu mandiri. Ya, nanti terlalu berat hidup kita kalau kita pikul sendirian, ya, apalagi sampai mengucilkan diri sendiri di dalam kamar, gitu ya. Wah, stres nanti kita. Nah, itu. Ya, kita harus bekerja sama-sama, gotong royong, ya, bersama JFP yang lain, bersama struktural yang lain, bersama manusia yang lain, gitu ya. Terutama manusia yang baik, ya, gitu. Nah, ini kita bisa melakukan pekerjaan dengan 4 pola keorganisasian ini, ya, dengan melakukan kegiatan. Ini ada 4 lapis, ya. Mulai rapat, ya, ada disposisi turun, lalu kita rapat, kita bikin laporan, diskusikan, lalu kita bikin policy paper misalnya. Nah, ini contohnya. Nanti di belakang saya kasih tahu. Oke, nah ini manajemen aset, ya. Konsep sebagus apapun selalu diiringi dengan perencanaan kegiatan, perencanaan anggaran, dan pelaksanaan yang baik, ya. Streamline dengan tugas dan fungsi organisasi, bukan pada ad hoc. Jadi kalau kita bekerja sebagai JFP dengan menggunakan manajemen sumber daya aset yang baik, ya, maka kita akan selalu berorientasi pada kualitas. Kita akan selalu berorientasi pada kualitas. Pasti. Kalau kita mampu melakukan manajemen aset dengan baik, gotong royong dengan teman-teman, baik fungsional maupun struktural maupun PTT, ya, kita anggap mereka semua sebagai manusia, nggak ada hubungan bos dan majikan bawahan, nggak ada hubungan antara majikan dan buruh, nggak ada hubungan antara bos dengan anak buah. Hubungan kita adalah sesama manusia. Kebetulan fungsinya kita sebagai leader
dan fungsi kolega kita yang lain sebagai membantu pelaksanaan. Ya, nah itu hubungan yang baik adalah hubungan human personal, bukan hubungan bos dan majikan. Ya, nanti nggak berhasil organisasi kalau hubungannya bos dengan majikan, nggak akan berhasil organisasi. Nah, ini adalah tadi sudah saya sampaikan ya, sumber daya aset harus kita kelola dengan baik, kita bikin streamline kegiatan ya. Semua pernik-pernik kegiatan sudah kita susun dalam 1 tahun ya. Itu apa aja yang perlu kita lakukan, tergambar di dalam SKP harusnya ya. Harusnya tergambar dalam SKP. Nanti kalau Bapak Ibu belajar nyusun SKP yang baik, yang benar seperti yang saya ajarkan tadi yang di depan ya. Maka harapannya semua pernik-pernik kegiatan yang Bapak Ibu lakukan dalam 1 tahun pasti punya benang merah. Pasti punya orientasi ya. Orientasinya adalah kualitas. Nah ini tidak neko-neko ya, tidak ad hoc ya. Jadi tidak ad hoc. Organisasi yang benar itu bekerja sesuai tusi, bukan bekerja sesuai ad hoc. Jadi ad hoc kalau ada pesanan, kalau ada disposisi baru kerja. Nah, tidak. Kemudian metode kerja yang ketiga Bapak Ibu ya. Tips sukses yang ketiga adalah metode kerja. Sebagai JFP, sebagai ASN, sebagai manusia kita perlu mengembangkan dan atau mahir menguasai metode kerja atau teknik kerja atau suatu teknologi sebagai dasar proses kerja yang berlandaskan pengetahuan, teori, dan teknik. Guna menjadi standar pekerjaan organisasi dalam menjalankan misi sesuai tugas dan fungsi. Penting digarisbawahi, ya kita mengerjakan apapun sepanjang sesuai dengan misi, sesuai tugas dan fungsi organisasi di mana kita bernaung. Itu penting sekali, ya. Pekerjaan juga tidak boleh ad hoc, ya, tidak boleh ad hoc, tapi harus streamline dengan arah orientasi pekerjaan dalam 1 tahun itu sesuai tugas dan fungsi, ya. Arah orientasinya adalah kualitas. Nah, itu. Nah, apa yang harus kita cermati Bapak Ibu, kognitif di sini menjadi penting ya. Dalam metodologi tentu kognitif atau pengetahuan atau kecerdikan kita itu menjadi penting. Pejabat fungsional itu harus bijaksana, tidak perlu jenius, namun harus cerdas. Nah, itu ya. Jadi nggak perlu seperti Einstein ya. Pejabat fungsional juga punya kemampuan teknis, lebih spesifik, lebih bagus gitu ya. Wah, ini ada yang nggak mau, ada yang nggak mau ya karena the devil is in the detail gitu ya, bahwa permasalahan itu justru ada di detailnya. Nah ini kalau kita anggap detail itu adalah masalah, maka ya kita akan menganggap semuanya menjadi masalah. Nah ini kita harus hadapi hidup ini dengan enak kan, artinya detail pun kita juga sanggup, bahkan mampu kita lakuin gitu kan. Artinya kalau kita menghadapi persoalan, andaikan kita mendapat persoalan untuk bekerja lebih detail, lebih spesifik ya, jangan segan-segan, jangan merasa terlalu tua untuk mempelajari hal-hal baru. Saya usia sekarang 48 tahun Bapak Ibu, saya selalu belajar hal-hal baru. Saya masih senang belajar hal-hal baru, ilmu-ilmu baru ya. Jadi teman-teman gunakan semua peluang untuk menambah pengetahuan dan ilmu. YouTube dan Google memberikan kita kesempatan yang luar biasa untuk menarik ilmu sebanyak-banyaknya. Ya, kita banyak belajar dari YouTube dan Google. Ya, kalau kita nggak sempat kuliah, ya, kalau kita nggak sempat kuliah atau pendidikan formal, ya informal aja dari YouTube dan Google itu banyak sekali. Cari yang benar, tapi cari yang benar, ya. Nah, kemudian jangan lupa bikin manajemen folder yang tertib, ya. Kemudian inspirasi kegiatan itu, setiap aktivitas adalah berpotensi menjadi sumber pengajuan angka kredit, ya. Tentu kita harus manajemen kegiatan, kita harus melakukan manajemen aktivitas kegiatan kita tadi itu dengan baik, ya. Andaikan tadi seminggu ada 2 disposisi, ya, berarti minimal dalam 1 minggu kita punya 2 folder. Folder dimaksud adalah folder ketika di Microsoft Explorer, ya. Di Microsoft Explorer, ya, di sini kita bikin folder. Nah, kita bikin folder di sini. Misalnya folder pertama adalah 2016_004 di bulan April, _021 berarti tanggal 21, ya, di minggu ke-4 itu saya Perjadin Jalan Dinas ke Jawa Timur. Nah, kemudian saya dapat disposisi bikin laporan. Oke, berarti saya tanggal 22 bikin laporan Perjadin Jawa Timur. Nah, bikin 2 folder. Artinya kalau dalam 1 bulan, seminggu kita punya 2 dispo, berarti dalam 1 bulan 2 kali 4. Andaikan sebulan ada 4 minggu, berarti 8 folder kita harus siapin di sini. Nah, ini penting manajemen folder yang tertib agar kita segera ingat apa yang harus
kita kerjakan di minggu itu. Jadi di minggu itu kita harus bikin laporan per Jadim. Ini angka kredit. Angka kreditnya bisa 6,8, bisa 12,4 dan seterusnya. Kemudian buat template laporan hasil pelaksanaan tugas yang sesuai dengan format penilaian angka kredit. Ya, ada caranya. Ya, minimal latar belakang, teori konsep, minimal ada bab 1 latar belakang, bab 2 kerangka konseptual, ya meliputi kerangka konsep, kerangka pikir, ya dari pihak lain terutama. Kemudian bab 3, ya bab 3 metodologi, ya bab 3 analisis dan pembahasan, ya atau hasil dan pembahasan gitu, termasuk di dalamnya rekomendasi, ya terus kemudian kesimpulan ini meliputi kesimpulan kecil dan rekomendasi kecil gitu. Nah, formatnya minimal ada 4 outline ini. Yang penting ini Bapak Ibu harus pahami, bahkan harus hafal. Kita sebagai JF perencana, sebagai fungsional perencana harus hafal ini outline cara menulis laporan kegiatan perencanaan ini. Nah, metode kerja Bapak Ibu asumsinya adalah sebagus apapun konsep kerja, kalau tidak ada standar pelaksanaannya, tidak ada standar metode kerjanya, tidak ada rujukan kerjanya, maka proses pekerjaan berpotensi lambat atau bahkan gagal mencapai tujuan. Ya, contoh misalnya pimpinan minta ini pimpinan yang bos ya, bukan pimpinan yang leader. Kalau pimpinan yang bos gini, tolong Bu Rini bikinkan laporan, caranya bagaimana? Ya, coba cari sendiri caranya, outline-nya. Sumber datanya dari mana Pak? Sumber data cari sendiri. Cara ngolahnya gimana? Pikir sendiri. Kapan dikumpulkan Pak? 2 jam lagi ya. Nah itu bos, bukan leader namanya. Kalau leadership ikut Handar Beni, ya, ikut Ingmadio Mangun Karso, ikut bersama-sama. Jadi Bu Rini tolong bikin laporan. Caranya gimana? Ini saya ajari cara bikin laporan. Data dari mana? Data yang ini dari sini, data dari sini. Cara ngambil datanya begini caranya. Gitu. Kemudian cara ngolah datanya gimana Pak? Oh, kamu bisanya apa? Statistiknya apa? Deskriptif atau statistik inferensi? Saya bisanya deskriptif Pak. Oke, statistik deskriptif berarti pakai eksplanatoris. Kalau eksplanatoris ujinya pakai ini. Diajari sama leadership-nya. Kalau bos nggak ngajari, tinggal suruh, tinggal minta hasilnya. Nah itu bos. Nah kita sebagai calon pimpinan harusnya tidak berpikir sebagai bos, tapi berpikirlah sebagai leader. Penting ya, kalau bos itu berarti majikan dan bawahan hubungannya. Tapi kalau leader, kita bekerja sama-sama. Ingmadio Mangun Karso. Ya. Kita harus praktek in-house mentoring, knowledge sharing, overseas training, dan courses coaching. Ini kita harus praktek di dalamnya. Ya. Kita harus melakukan pengkaderan. Ya. Sebagai leader kita juga melakukan pengkaderan. Teman-teman JF ini juga melakukan pengkaderan kepada JF yang lebih junior. Ya. Teman-teman JF junior juga harus terikat secara bonding secara psikologis dengan teman-teman yang senior. Teman senior juga selalu transfer of knowledge, sharing knowledge kepada teman-teman yang junior. Itu ya. Konsep in-house mentoring itu menjadi penting dalam pengembangan metode kerja. Ini contohnya. Ini adalah ini contoh metode kerja yang pernah saya kembangkan ya. Kemudian diterapkan di unit kerja dan akhirnya semua anak buah saya menjadi tercerdaskan. Nah, dari situlah kemudian terjadi snowballing effect, ya, positif spin-off, ya, dengan pinter ya. Snowballing effect, ya, kemudian menjadi ngerti cara melakukan pekerjaan, ya. Nah, ini saya sebutkan tadi itu kita harus punya template laporan kegiatan perencanaan bangunan, ya, template laporan hasil pelaksanaan tugas. Ini salah satu contohnya untuk bikin policy paper. Ini salah satu saja contohnya ya. Ini tadi saya sebutkan minimal ada 4 outline-nya. Bab 1 pendahuluan, bab 2 kerangka konseptual, bab 3 hasil dan pembahasan, bab 4 penutup berisi kesimpulan dan rekomendasi ya. Nah, ini kalau dikembangkan itu bisa meliputi latar belakang, tujuan, gambaran hasil pemantauan, metode analisis, tindak lanjut, penyusunan rencana aksi dan seterusnya. Ini kalau dikembangkan, ya. Nah ini teman-teman tidak sekedar tahu, tapi juga harus berlatih, ya, berlatih, menerapkan, praktek, ya. Yang keempat tips sebagai JFP yang sukses, Bapak Ibu, adalah prasarana. Kita mampu mengelola prasarana sebagai fasilitas perangkat fisik
dan non fisik ya, terutama teknologi, tata kerja sebagai unsur untuk mempermudah kita maupun organisasi menjalankan misi sesuai target, sesuai guna mencapai target sesuai tugas dan fungsi ya. Jadi nggak bisa ruangan yang jelek seperti ini itu tidak manusiawi lah ya. Nah, harus diganti. Ini saya praktekkan ya, saya punya ruangan untuk anak buah saya dulu, itu jelek kayak begini, lalu saya minta ke biro umum untuk diperbaiki. Nah, ini sebelum, ini sesudah, ini sebelum, ini sesudah. Nah, komputer juga diperbaiki ya, yang dari lelet, yang dari 486 DX zaman dulu gitu, 486 DX sekarang berubah menjadi Core i7 minimal ya, kalau bisa i9 ya, i9 kalau bisa. Prosesornya sudah tinggi, atau pakai AMD yang 4X ya, AMD 4X itu yang prosesornya sampai 24 GHz ya per second. Nah, ini jadi ya prasarana kerja ya, termasuk diantaranya prasarana kerja itu ya bersenang-senang, ini bulu tangkis sama-sama ya, bermain bulu tangkis setiap minggu, olahraga bersama-sama. Kalau sekarang olahraganya lewat Zoom, ya, sekarang zaman pandemi terpaksa tidak bisa berolahraga sama-sama ya. Seragam juga termasuk upaya meningkatkan kebersamaan ya, ini termasuk prasarana. Seragam nggak usah mewah-mewah ya, kalau dulu di tempat saya pakai kaos ya. Jadi saya dalam satu hari setiap minggu mengizinkan anak buah saya menggunakan kaos untuk bekerja. Banyak yang senang. Silahkan yang mau pakai kaos, yang pakai jilbab, silahkan pakai tambahin lengan panjang. Tapi Pak, waduh kaos saya jelek. Ya nggak apa-apa, nggak usah pakai kaos. Ya ini seperti Mbak Sinta ini yang di sini. Dia nggak pakai seragam, tapi ya, tetap menyesuaikan bajunya hitam. Itu. Ini menambah semangat kerja kalau kita punya seragam. Apalagi seragamnya nggak seperti safari berbaju besi gitu ya, seperti baju safari, seperti baju besi. Tapi pakai kaos, ya, kaos saja sederhana. Ini seragam kita bikin seragam patungan gitu. Atau kalau saya habis menjadi narasumber misalnya dapat honornya saya belikan untuk membeli seragam, untuk pesen seragam. Nah, ini senang teman-teman di sini. Nah, itu. Jadi kemudian tips yang kelima, Bapak Ibu, tata kelola. Ya, kita sebagai CFP perlu mahir dalam melakukan tata kelola. Sebagai dasar akuntabilitas struktur organisasi, ya, baik yang nampak, yang tangible maupun yang tersembunyi, intangible, sebagai unsur untuk mengarahkan organisasi menjalankan misi. Nah, tata kelola yang kita lakukan sebagai CFP, kita harus punya achievement, Bapak Ibu. Ya, kita punya achievement. Buatlah agenda dan langkah-langkah yang mudah dicapai untuk mencapai prestasi. Kemudian canangkan batas waktu prestasi yang akan kita capai, yang akan kita raih. Ya, kalau pakai Permenpan 2020, Permenpan 2001, kita bisa umur 31 pangkat 4D. Ya, kalau startnya umur 22, umur 31 bisa 4D. Itu bisa, ya. Pakai Permenpan 2001. Kalau pakai Permenpan 2020 tambah 24 sekarang. Jadi 22 tambah 24, 46. 46 paling cepat bisa 4D, Bapak Ibu, ya. Jadi buatlah target, ya. Kita harus bikin target kerja, ya. Kapan menjadi CFP pertama? Jangan lama-lama. 8 tahun dari CFP pertama. Wah, kesuwen, terlalu lama. 8 tahun jadi CFP muda. Wah, terlalu lama. Ya. 5 tahun jadi CFP pertama, 5 tahun jadi CFP muda, 5 tahun jadi CFP madya. Jadi tahun ke-16 menjadi CFP utama. Gitu, Bapak Ibu. Ya, jangan lupa mengumpulkan KUM, kerjakan KUM dengan rapih, benar, efisien, ya, tenaga kecil, hasil besar, dan efektif sesuai tujuan pencapaian. Kita harus cerdik bekerja, lagi-lagi cerdik bekerja, ya. Ini saya kasih contohnya ini, ya. Nah, cerdik bekerja itu adalah kita menjadi CFP model B yang benar. B benar, super top. Nah, ya. Angka kredit tinggi tapi upayanya kecil, upayanya sedikit tapi angka kredit tinggi. Nah, itu. Jadi tadi kan saya contohkan Bu Rini tadi, Mbak Rini tadi itu 1 minggu dapat 2 disposisi, ya. 1 minggu dapat 2 disposisi gitu ya.
Nah, dari 2 disposisi per minggu kali 40 minggu dalam 1 tahun efektif, itu ada 80 item pekerjaan. Nah, pilih 10 kegiatan saja yang Bapak Ibu merasa mantap untuk bikin laporan kegiatan perencanaannya. Nggak usah semua. Ya, 10, 15, sesuai target minimal angka kreditnya. Nah, jangan menjadi JFP kaya ini. 80 kegiatan semuanya berubah menjadi laporan. Wah, angka kreditnya tinggi, ya, upayanya besar, angka kredit tinggi. Ini JFP kaya, ya. Ya, ini masih boleh. Yang di atas ini A dan B masih boleh. Saya berharap teman-teman di sini pilih yang B, super top. Jangan yang C dan D, ini serendah-rendahnya iman. Upaya kecil, angka kreditnya kecil juga. Atau ini kerugian yang nyata ini. Upaya besar, kegiatannya banyak, 80 item kegiatan, tapi angka kreditnya rendah. Karena cuma bikin 1 laporan misalnya. Nah, itu jangan ya. Nah, caranya gimana supaya bisa bikin angka kredit yang cepat ya? Untuk JFP pertama dan JFP muda, terapkan 5 format dalam penyusunan angka kredit. 5 format, terapkan. Bapak Ibu bisa pilih yang JFP pertama dan muda ya, by proses ya. Karena angka kreditnya disusun by proses ya. Maka bisa pilih formatnya format penyusunan policy brief. Ini angka kreditnya sekitar kalau dikumpulkan per butir-butir menjadi sekitar 1,4, 1,8 sampai 2,4. Kemudian position paper, pola position paper ini Bapak Ibu bisa mencapai sekitar 2,4, 2,5 bahkan sampai 3,5. Kemudian makalah kebijakan ya atau policy paper, Bapak Ibu bisa dapat sama seperti position paper, bisa sekitar 2,5 sampai 3,5. Kemudian hasil perjalanan dinas atau site visit atau policy review ya atau penyusunan policy review ya dari hasil perjalanan dinas maupun dari hasil desk study misalnya. Nah, itu bisa sampai angka kreditnya 4,8. Bahkan sampai 7,5 bisa. Kemudian kajian kebijakan dengan pola kajian kebijakan atau pola riset paper, Bapak Ibu bisa bikin mengumpulkan angka kredit tadi, butir-butir tadi itu dikumpulin ya pakai template, ya template-nya seperti ini. Ini template-nya ya seperti ini. Ini untuk masing-masing format berbeda. Template ini template-nya seperti ini yang saya maksud ya. Oke, ingat ya. Oke. Nah, masing-masing punya template sendiri-sendiri, nggak sama, beda, ya, tidak sama, beda. Yang paling mudah adalah bikin policy brief, yang paling susah, paling komprehensif adalah bikin policy research atau research paper, ya. Nah, bikin research paper ini agak kredit bisa sampai 7,5 bahkan sampai 10 bisa. Nah, kalau Anda JFP pertama, ya, bikin kalau teman-teman di sini JFP pertama minimal 12,5 ya dalam 1 tahun 12,5. Maka kalau teman-teman bikin riset paper, ya cukup bikin 2 saja. Dari 80 item kegiatan tadi itu, 80 item kegiatan dalam 1 tahun, cukup 2 saja yang dikonversi menjadi laporan kegiatan perencanaan dengan format policy research atau riset paper. Nah, yang nilainya terakhir 8 misalnya ya, nilai kreditnya dari total butir-butir tadi itu 8 kali 2, 16 sudah. Udah lebih dari cukup, Anda minimal 12,5. Nah, itu ya. Nah, caranya adalah bikin policy brief. Ada SKP, ada disposisi, bikin policy brief. Ya, disposisinya datanglah hadir di rapat. Nah, sebelum Anda hadir di rapat, Anda bikin policy brief, angka kredit 1,4, 1,5 misalnya. Kemudian bikin nota dinas setelah menyusun policy brief, Anda dapat angka kredit. Hadir di rapat dan bersuara, dapat angka kredit sebagai profesi, gitu kan. Kemudian ada masukan dari forum rapat, kemudian Anda kembangkan policy brief ini menjadi policy paper. Nah, kemudian Anda bikin nota dinas, sudah ikut rapat dan bukti bikin policy paper, dapat angka kredit lagi, misalnya 3,5. Kemudian Anda bisa kembangkan menjadi 2 kegiatan. Alternatif pertama adalah melakukan policy review, site visit atau melakukan desk study, gitu ya, atau melakukan desk study. Kalau melakukan desk study, diskusi dengan pihak lain yang didiskusikan adalah policy paper, Anda dapat angka kredit sebagai pembicara 1. Kemudian Anda mengembangkannya menjadi policy research. Angka kreditnya berapa ya? Kalau dikumpulin bisa 7, 8, 10 bahkan ya. Kemudian Anda bikin nota dinas bahwa Anda sudah bikin policy research, Anda dapat angka kredit lagi. Bisa menjadi materi pelatihan untuk PNS, dapat angka kredit lagi. Dari sini aja kalau dikumpul-kumpulin ya 1,5 di sini,
1, ini 3,5. Kemudian policy paper ini 2,5, itu misalnya tadi itu 6. Terus kemudian ini sebagai pembicara 1, 7, bikin policy research 10, 17, menjadi pemateri itu 3, berarti tadi 14. Terus kemudian set visit ini bikin policy research lagi, itu bisa 3, ya bisa 17. Dari satu kegiatan bisa dikembangkan untuk berbagai macam laporan, nilai angka kreditnya 17. Jadi dari 80 tadi 1 aja cukup yang paling mantap, ya. Nah, ini kalau untuk JFP Madya dan Utama pakai kelompok kegiatan. Caranya, ini tips dari saya ya, pakai kelompok kegiatan. Ada 5 kelompok kegiatan, identifikasi masalah, kemudian 2 melakukan perumusan kebijakan, mengadopsi perencana, melaksanakan menerapkan kebijakan yang sudah susun tadi itu ke dalam perencanaan bangunan, kemudian mengendalikan pelaksanaan, dan kelima adalah melakukan evaluasi. Caranya sama persis dengan ini. Jadi kalau Bapak Ibu yang identifikasi masalah, maka formatnya pakai format telah cepat atau policy brief. Kalau yang kegiatan perumusan kebijakan pakai format position paper. Kalau adopsi legitimasi rencana pakai format policy paper. Kalau pengendalian pelaksanaan pakai format policy review atau set visit ini. Kalau untuk evaluasi pakai format research paper. Gitu caranya untuk yang JFP Madya dan JFP Utama. Nanti kapan-kapan kalau ada waktu undang saya lagi misalnya gitu, kalau bersedia, kalau mau ya. Itu nanti kayak ajari bikin masing-masing laporan ini sesuai tadi di depan yang sudah saya sampaikan, saya kenalkan sekilas. Oke, penata kelolaan Bapak Ibu, ya sebagai ASN kita harus ngomong ya, harus fostering, harus fostering, harus mengkader rekan sejawat kita agar sama-sama cerdas bersama ya. Gitu, sama-sama cerdas bersama. Ya, kita harus selalu kerja bersama. Jangan sampai bos jadi bos nyuruh anak buahnya kerja, bosnya di ruangan, anak buahnya yang kerja, bosnya nggak ngapa-ngapain di ruangan misalnya gitu. Nah, ini termasuk bagian dari keterampilan kita melakukan penata kelolaan, pembagian tugas yang jelas dan disiplin adalah kunci untuk keadilan kerja. Ya. Terakhir, tips sukses dari saya untuk sukses sebagai JFP, sebagai ASN, dan sebagai manusia adalah kemanfaatan. Kita perlu paham bahwa kemanfaatan tugas dan karya kita sebagai nilai value yang menjadi acuan dalam pengarahan organisasi, menjalankan misi, sebagai unsur untuk memastikan kegunaan tinggi dari hasil misi yang kita jalani. Ya, ini saya kasih contoh tadi teman-teman. Laporan-laporan kegiatan perencanaan saya sejak 2006 saya kemudian kumpulin karena kualitas laporannya bagus, saya bikin menjadi buku. Buku ini diterbitkan oleh Gamma Press, BFE ya, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi UGM, kemudian Gramedia, ini Gramedia ya, ada Gramedia Pustaka Utama, ada Alex Media Komputindo, kemudian penerbit Erlangga Surabaya ya, macam-macam. Ini ada 56 buku yang saya punya ya. Tuh, jadikan laporan pekerjaan kita sebagai buku. Nah, ini kemanfaatan. Ini saya dapat royalti dari situ. Bisa naik pangkat 2 tahun sekali. Kalau sekarang paling cepat 3 tahun. Paling cepat itu super itu ya. Paling cepat 3 tahun Bapak Ibu. Kalau sekarang yang Permenpan 2020. Bahkan ada beberapa yang kalau kita nggak mungkin kita lakuin gitu ya, itu paling cepat 4 tahun kita bisa naik pangkat. Usahakan pekerjaan dilakukan seorang pejabat fungsional perencana itu bisa memberikan efek samping yang positif ya. Tentukan tarifnya apa ya, itu tarif kita adalah kalau mau bikin laporan kegiatan perencanaan, tarifnya adalah kita harus menjadikan laporan-laporan tadi jadi satu menjadi buku. Nah, itu tarif buat diri kita. Kita harus punya tarif ya sebagai kemanfaatan tadi itu. Saya ingin buat buku nih. Kalau saya bikin laporan 10 dalam setahun, wah cukup itu menjadi 10 bab dalam satu buku sendiri. Red alert, indikator penting. Bila kesibukan kita menjadikan kita lalai mengingat Allah, lupa sholat, berarti red alert buat kita. Maka turunkan frekuensi kegiatan kita. Jangan lupa kita sholat. Ya. Sibuk boleh, mengejar target boleh. Ya. Berbahagia bersama-sama teman-teman, mengerjakan tugas sama-sama boleh. Tapi jangan lupa sholat. Gitu. Itu Bapak Ibu, ini promosi hasil karya saya di suatu seminar buku gitu ya. Saya mewakili Bappenas
Ini hasil karya saya ini dipamerkan, mendapatkan daya tarik yang luar biasa dari peserta. Terus kemudian ini ketika saya menjadi koordinator substantif RKP 2020, kemudian saya menyusunnya juga dalam sebuah buku tata cara menyusun RKP. Nah, itu bukunya hits. Ya. Baik, Bapak Ibu, ini sebetulnya ada film, tapi karena sesi saya ada film yang bisa saya sampaikan ke Bapak Ibu, tapi karena sesi saya hanya 1 jam, nanti saya zolim kepada pembicara lain, maka saya batasi materi saya sampai sekarang ini aja. Demikian saya kembalikan ke Mas Iksan selaku moderator dan kepada teman-teman semua. Ya, baik, terima kasih Pak Randy atas paparannya yang sangat menggugah. Bapak dan Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan setidaknya ada 5 ya strategi menjadi pejabat fungsional. Di sini spesifikasi adalah fungsional perencana. Kalau boleh sharing sedikit nih Pak Randy, sebenarnya saya adalah salah satu orang yang mendapatkan benefit dari apa yang dilakukan oleh Pak Randy. Ingat saya di tahun 2016 ya, atau 2017, mohon maaf. Tadi Pak Randy sudah memaparkan di sana, misalkan pernah melaksanakan training ke Italia mengajak para staf ya terkait dengan CBA kalau nggak salah ya, cost benefit analysis. Saya ikut diklatnya di stafnya Pak Randy yang mengajarkan. Saya dapat cipratannya ke Thailand Pak. Pada saat itu. Karena beberapa peserta terpilih dan kita ikut pelatihan monitoring and evaluation MNE itu di Thailand. Dan hasil kajiannya sudah disampaikan ke Pak Menteri seperti itu. Saya disampaikan oleh Pak contoh kemanfaatan kepada orang lainnya ya Mas Iksan ya? Iya, ngucur Pak ke bawah seperti air hujan. Ngucur ke bawah, akibatnya Mas Iksan bisa dikirim ke Thailand. Iya, ke Thailand bersama sekitar hampir 20 orang pada saat itu. Belajar dengan dengan aktivis-aktivis dari negara lain. Ada dari Sudan juga, South Sudan pada saat itu, sangat menarik. Saya diinformasikan oleh panitia akan ada sekitar sampai 10.45 Pak Randy diskusi, berarti ada sekitar 30 menit sampai 35 menit. Tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Randy terkait dengan strategi menjadi seorang pejabat fungsional perencana. Mungkin untuk yang JP pertama atau muda, misalkan kendalanya tadi banyak dimintakan tugas oleh pimpinan sehingga kewajiban untuk mengumpulkan angka kredit menjadi terlewatkan seperti itu. Nah, banyak juga di Bappenas sebenarnya tidak sedikit juga yang pada akhirnya tadi yang Pak Rani sampaikan 4 tahun, 5 tahun baru bisa naik pangkat seperti itu. Karena disibukkan tadi. Jadi strategi ini sebenarnya sangat bermanfaat Bapak dan Ibu sekalian untuk start menjadi seorang fungsional perencana. Kami persilakan Bapak dan Ibu sekalian apabila ada yang ingin mengajukan pertanyaan bisa raise hand. Untuk sesi pertama 3 orang, silakan Bapak dan Ibu sekalian. Kami buka kesempatan untuk bertanya dengan Pak Randy. Ada? Atau mungkin langsung bisa membuka speakernya, silakan Bapak dan Ibu sekalian. Jangan sungkan-sungkan. Saya belum melihat di sini. Izin Pak Iksan. Silakan Pak Rano ya. Pak Rano ada pertanyaan boleh langsung diajukan ke Pak Randy. Ya, izin Pak Randy, Bu Rini dan teman-teman sekalian. Terima kasih Pak Randy penjelasannya. Ya, kami belajar banyak dari Pak Randy, mulai dari perencana muda ya. Pak Randy, mungkin dari aturan baru ini sekarang kan dari muda ke madya itu diwajibkan membuat tulisan dipublish 6 angka kredit seperti itu sepertinya ya. Mohon apakah memungkinkan kita menyajikan tulisan itu yang terhadap tulisan-tulisan kita sudah pernah diberi penilaian, angka kreditnya sudah diklaim. Apakah memungkinkan seperti itu atau tidak? Dan kiat-kiatnya apa Pak untuk yang dipublish ini, seperti apa model penulisannya, apa bentuknya, seperti tadi 5 template tadi atau seperti apa Pak? Mungkin itu dulu Pak Randy, terima kasih sebelumnya. Terima kasih Pak Iksan.
mohon maaf, terdengar suara saya ya Pak ya? Pak Iksan, mute. Oh iya, mohon maaf. Tadi mungkin pertanyaan Pak Rano terkait dengan HKM, hasil kerja minimal. Jadi untuk perencana modal menuju media perlu menyusun sejenis tulisan atau jurnal, dan media utama juga sebenarnya menulis tulisan atau jurnal dengan skala yang berbeda gitu ya. Nanti mungkin bisa langsung ditanyakan dengan Pak Randi terkait dengan kiat-kiatnya. Ada lagi Bapak dan Ibu sekalian? Bisa langsung ditanyakan. Mumpung ada Mbak Randi ini. Walaupun kita sama-sama di PPPI ya Pak, jarang banget diskusi kayak gini nih Pak. Monggo, silakan Bapak dan Ibu sekalian, apa yang bilang ditanyakan, apa saja tips-tips atau misalkan tadi terkait dengan pola hubungan dengan pimpinan, ya sepakat sih kalau misalkan seragam itu simple tapi simbol kebanggaan seperti itu kan, membangun jiwa korsa, nah seperti itu kalau menurut saya sih ya. Itu juga sebenarnya ngomong tentang leadership ya, jadi seorang JFP juga sebenarnya bisa jadi seorang leadership di era fungsional seperti ini. Silakan Bapak dan Ibu sekalian bisa langsung membuka Saya jawab dulu aja ya, tadi Mas Rano boleh, ya. Boleh. Ya. Tadi Mas Rano kah tadi? Mas Rano, betul Pak. Ya, itu Pak. Ini ada satu pertanyaan di kolom chat Pak. Ini Mas Rano. Jadi ini sebetulnya bukan materi hari ini ya. Ini materi pelatihan sebetulnya Mas Rano, tapi saya kasih tahu aja ya, tidak saya bagikan nanti. Nah, ini teknik menyusun policy paper dan teknik menyusun policy review ya. Nah, untuk HKM tadi itu syarat minimalnya adalah dalam bentuk policy paper, Mas. Ya, syarat minimalnya dalam bentuk policy paper. Nah, untuk membuat policy paper tentu ada persyaratannya. Tentu ada persyaratannya ya. Untuk bikin policy paper itu ada persyaratannya. Persyaratannya apa? Persyaratannya adalah kalau yang bersangkutan dari muda ke madya maka harus mengikuti kisi-kisi minimal kisi-kisinya ini. Ini minimal kisi-kisinya. Jadi harus ada latar belakang, analisis pembahasan, pilihan kebijakan, dan rekomendasi kebijakan. Nah ini harus ada ini Mas, ya. Ini syarat-syaratnya. Ini ada di dalam Juknis itu ada sebetulnya, ya. Nah terus kemudian bisa bikin lebih tinggi, yang lebih komprehensif disebut policy review, ya. Policy review itu bila melakukan kajian lapangan, ya. Bila melakukan kajian lapangan atau kegiatan dari hasil perjalanan dinas misalnya. Nah, itu bisa. Nanti ada caranya, Mas. Ini caranya adalah, atau outline-nya adalah latar belakang, tujuan penulisan, gambaran hasil pemantauan, metode analisis, hasil analisis, pengkajian materi tindakan, tindak lanjut, penyusunan rencana aksi, gitu. Ini, ya. Ini kalau outline-nya itu, outline umumnya adalah pendahuluan, pembahasan, metodologi, penutup, outline umum. Tadi itu outline detailnya seperti tadi itu. Terus kemudian ini ada caranya juga untuk nyusun ya. Ini caranya nyusun. Ini apa namanya policy paper tadi itu. Ini harus ada latar belakang kan, pendahuluan, latar belakang gitu ya. Nanti ini di nama saya dengan pendahuluan harus ada abstrak ya, harus ada abstrak juga. Ini di sisi ini belum saya kasih abstrak. Nah, ini seperti ini. Nanti kalau Mas Rano mau mengikuti pelatihan yang dijalankan oleh pengurus nasional PPPPI, bisa nanti Mas Rano kita ajari ini. Ya, atau teman-teman yang berminat untuk bikin policy paper, nanti bisa kita ajari ini. Nah, ini contohnya Mas Rano untuk policy paper. Sementara ini contoh untuk research, ya, apa namanya, policy review. Nah, ini contoh policy review. Ya, ini contoh policy review. Tuh, jadi minimal policy paper Mas Rano, format outline-nya sudah ada, dan maksimal policy research, apa namanya, teknik penulisan. Baik, gitu, Pak, Mas terima Rano. kasih Pak. Memungkinkan tidak Pak dengan ya ini kan hal yang mau untuk ditampilkan di publish ya, atau artinya kita bisa menggunakan nggak angka kredit yang sudah kita klaim, sudah kita ajukan, nah itu kita sadur lagi atau kita perbaiki strukturnya menjadi tulisan di dalam itu Pak, syarat HKM itu Pak. Sangat bisa menurut saya sangat bisa kalau 50% berbeda.
Tadi kan sudah saya sampaikan di depan, bahwa kalau Mas Rano sudah punya policy brief, lalu dikembangkan menjadi position paper, dikembangkan lagi menjadi policy paper, dikembangkan lagi menjadi policy review, dikembangkan lagi menjadi policy research, boleh. Sangat bisa, Mas Rano. Asal beda loh ya, 50% gitu. Bukan hanya typo-nya yang diperbaiki gitu ya. Atau kalimatnya diubah, maknanya sama, nah itu nggak bisa. Itu. Kan nanti ada tim penilai juga, policy paper yang layak terbit di jurnal ilmiah itu kan ada tim penilainya. Nanti akan ketahuan bahwa paper tersebut itu berasal dari paper sebelumnya ya. Jadi akan ketahuan ini plagiasinya, Mas. Nah, ingat loh ya, plagiasi itu tidak hanya Mas Rano maaf saya harus maaf contoh ya. Ini enggak ada di dalam kejadian sebenarnya. Mas Rano menulis paper menjiplak tulisan saya 100%. Itu enggak hanya seperti itu loh, Mas Rano. Mas Rano juga bisa dituduh plagiasi menjiplak tulisan Mas Rano sendiri gitu. Itu bisa. Ya, jadi plagiasi itu tidak hanya terhadap orang lain, tapi terhadap diri sendiri. Itu juga bisa berlaku, Mas Rano. Jadi kalau tulisan Mas Rano dulu pernah bikin tahun 2010, kemudian ditampilin lagi di 2021 gitu, dengan diubah judul gitu, nah itu termasuk bagian dari plagiasi. Nah, jadi kalau bisa 50% lah itu berubah isinya, Mas Rano, atau dikembangkan isinya. Itu, Mas Rano. Baik, Pak. Terima kasih, Pak Randi. Iya. Ya betul tadi yang disampaikan boleh Pak Ihsan. Boleh Pak Ngurah Sukadarmo. Silakan Pak. Pak Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Randi, Pak Ihsan, dan teman-teman sekalian. Izin saya Ngurah Sukadarmo dari Rumah Sakit Sanglah, Denpasar. Boleh nanya nih Pak kan? Boleh silakan Pak. Jadi gini Pak, jadi terus terang ini saya agak sedikit ya boleh dikatakan bingung Pak. Saya memulainya dari mana? Karena terus terang saya ikut yang Desember kemarin Pak. Jadi 28 Desember kita dilantik bersama-sama. Nah kemudian kita beralih Japung kan gitu ya, dari struktural ke Japung. Nah kemarin saya posisi di Kabag Perencanaan dan Evaluasi di Sanglah. Nah kemudian sekarang Japung ke perencanaan. Saya kalau dari konversi kemarin kan di ahli media Bapak. Nah kemudian kalau sebelumnya Pak, saya terus terang kan background perawat, tapi sudah di struktural, sudah sempat di Kabag Akuntansi, Kabid Keperawatan, kemudian Kabag Anggaran, dan terakhir di perencanaan. Nah kalau izin ini, anggap saya mulai di perencanaan itu 2019 awal. Nah, kemudian apakah kaitan tadi dengan pertanyaannya Mas Rano, karena memang harus mengumpulkan angka kredit dari penugasan atau karya tulis terkait dengan barangkali analisa, review gitu. Apakah anggaplah nanti ada beberapa yang memang menjadi kajian staf, kemudian ada juga kaitan dengan produk, karena kemarin kan kita sedang membuat Renstra juga. Kita kalau lihat kemarin kita mengumpulkan sosialisasi dengan lintas sektor, apakah itu juga bisa nanti melengkapi untuk angka kredit Pak Randi? Barangkali itu dulu Pak Randi, terima kasih. Baik Pak Ngurah, terima kasih. Silakan Pak Reni mungkin bisa langsung menanggapi. Ya Pak Ngurah, kalau laporan Renstra tidak bisa menjadi laporan kegiatan perencanaan. Ya, Renstra itu adalah hasil kegiatan perencanaan yang Bapak lakukan. Nah, laporan kegiatan perencanaan adalah kegiatan perencanaan yang sedang Bapak lakukan, untuk menyusun Renstra. Jadi yang Bapak tulis laporannya adalah, ini saya kasih contoh sederhana aja Pak ya. Gitu. Misalkan Bapak bikin rujak ulek. Nah, rujak ulek itu adalah Renstra. Yang Bapak laporkan adalah
metodologi yang Bapak laporkan adalah pendahuluan. Kenapa Bapak bikin rujak ulek? Pendahuluan. Ya. Nah, latar belakang masalahnya adalah banyak ini contoh loh Pak ya, ini contoh biar gampang aja, biar gampang diingat ya. Karena banyak orang Bali yang tidak tahu bagaimana rasa rujak ulek. Maka dibikinkan rujak ulek. Itu latar belakang masalah. Perumusan masalahnya adalah banyak orang Bali yang tidak bisa masak rujak ulek. Oleh sebab itu diperlukan cara untuk mengetahui bagaimana cara membuat rujak ulek. Tujuannya adalah menyusun teknik membuat rujak ulek. Nah itu. Kemudian bab 2. Bab 2 itu teori rujak ulek. Ambil teori dari mana? Dari chef-chef mana itu. Kemudian teknik membuat rujak ulek, butuh pisau, butuh ulek-ulek, butuh cowek, butuh buah-buahan ini itu, butuh ingredientnya ini itu. Kemudian cara meracik, cara memasaknya ini itu. Kemudian bab 3, metodologi. Nah, bagaimana metodologi mengolah rujak ulek? Kemudian bab 4. Bab 4 adalah hasil dan pembahasan. Ternyata rujak uleknya berhasil. Nah, di situ laporkan rujak ulek yang berhasil tadi itu. Laporkan di situ ada renstra, tapi tidak perlu menyebut semua isi renstra. Kemudian bab 5 penutup.